Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Alfania Ahda dari Prodi PGSD Universitas Islam Blitar. Nah, di sini saya akan membahas tentang manajemen, terutama tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Salah satu aspek yang terdapat dalam sistem pendidikan adalah tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam upaya membentuk karakter bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang akan dicapai. Nah, dibanding dari dimensi pembelajaran, peranan pendidikan terhadap masyarakat Indonesia tetap dominan, sekalipun teknologi saat ini berkembang sangat pesat. Nah, ada dimensi-dimensi proses pendidikan dan pembelajaran yang diperankan oleh pendidik, yaitu guru dan dosen, yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Nah, adanya tuntutan ke arah profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan, serta berkembangnya teknologi yang sedemikian pesatnya, nah diperlukan suatu manajemen tenaga pendidik dan kependidikan guna untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem pendidikan yang lebih maju. Selanjutnya, di sini kita akan menelaah tentang manajemen pendidik dan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan merupakan kegiatan mengelola personal pendidikan dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai tugas dan fungsinya. Nah, melalui beberapa tahapan. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, perekrutan. Yang ketiga, seleksi. Dan yang keempat, penempatan. Yang kelima, pemberian kompensasi dan penghargaan. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan atau pengembangan. Dan yang terakhir, pemberhentian. Nah, jenis-jenis tenaga kependidikan. Yang pertama, tenaga fungsional pendidikan. Ada pemilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan dan pustakawan. Yang kedua, tenaga teknis kependidikan. Ada laboran dan teknisi sumber belajar. Lalu yang ketiga, tenaga pengelola satuan pendidikan. Ada kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pemimpin satuan pendidikan luar sekolah. Yang keempat, tenaga administratif. Ada staf ketatausahaan pendidikan. Lalu, untuk kategori pendidik ada antara lain guru dan dosen. Karena personalia yang baik dan tepat memerlukan informasi yang jelas. Sebelum menyusun, kita perlu menganalisis pekerjaan dan menganalisis jabatan untuk mendapatkan deskripsi kegiatan. Setelah penyusunan, kita melakukan seleksi dan perekrutan dengan cara ujian lisan dan ujian tulis dengan menggunakan kualifikasi tertentu dan kompetensi tertentu. Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan. Pengangkatan tenaga kependidikan. Pegawai negeri sipil atau PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan guru harus memenuhi syarat berikut. Pertama, berijazah paling rendah sarjana atau diploma dan bersertifikat pendidik. Yang kedua, pangkat paling rendah penata muda. Yang ketiga, memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi. Dan yang keempat, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Selanjutnya, penempatan tenaga kependidikan.
Penempatan guru dengan otonomi daerah tentunya menjadi wewenang daerah itu sendiri, disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah itu. Akan tetapi, cara ini akan menimbulkan banyak permasalahan apabila penempatan guru ini tidak dikoordinasikan pada tingkat nasional, karena dengan pola kedaerahan itu justru akan timbul kecenderungan setiap daerah membuat LPTK sendiri dengan dalil untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah itu sendiri. Peta nasional tentang kebutuhan guru ini harus disediakan agar penyediaan kebutuhan guru dapat dikendalikan, termasuk pengendalian jumlah LPTK penghasil guru. Oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama antara daerah untuk mengatasi kebutuhan tenaga guru ini perlu diadakan melalui lembaga dan instansi yang jelas, sehingga tiap daerah dapat berhubungan dengan lembaga dan instansi itu dengan jelas dan mudah, yang dapat mendekatkan antara pengguna guru dengan penghasil guru, dan termasuk lulusannya itu sendiri. Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan. Pembinaan tenaga kependidikan. Pembinaan dilakukan dalam upaya mengelola dan mengendalikan pegawai selama melaksanakan kerja di lembaga atau sekolah, sebagai upaya peningkatan pegawai agar lebih berkualitas kinerjanya. Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan sebagai pengembangan bagi tenaga kependidikan. Sebagai contoh, memberikan kesempatan kepada guru-guru dan staf untuk mengikuti penataran, melanjutkan pendidikan, seminar, dan workshop. Selanjutnya, pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi guru dan karir guru. Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pembinaan dan pengembangan profesi guru dilakukan melalui jabatan fungsional, sedangkan pembinaan dan pengembangan karir guru meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Selanjutnya, pengembangan tenaga kependidikan. Sejalan dengan asas proses manajemen sumber daya manusia, lebih-lebih untuk pendidik dan tenaga kependidikan, ada suatu usaha untuk memelihara, meningkatkan kemampuan, kapasitas, maupun profesionalismenya. Proses tersebut disebut dengan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Diklat dan pengembangan merupakan proses sistematik pengubahan perilaku para pendidik dan tenaga kependidikan dalam suatu arah guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Diklat dan pengembangan penting karena keduanya merupakan cara yang digunakan oleh organisasi untuk mempertahankan, menjaga, memelihara pendidik dan tenaga kependidikan, dan sekaligus meningkatkan keahlian para pendidik dan tenaga kependidikan untuk kemudian dapat meningkatkan produktivitasnya. Nah, tujuan utama diklat dan pengembangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki kinerja, memutakhirkan keahlian para pendidik dan tenaga kependidikan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Mengurangi waktu belajar bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang baru agar memiliki kompetensi yang dipersyaratkan oleh profesinya. Membantu memecahkan persoalan pendidikan. Dan yang terakhir, mempersiapkan pendidik dan tenaga kependidikan untuk kepentingan, promosi, dan perkembangan karirnya. Yang keenam, memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Selanjutnya,
Pemberhentian tenaga kependidikan. Pemberhentian dan pemensiunan merupakan konsep yang hampir bersamaan, yaitu sama-sama terjadi pemutusan kerja. Istilah pemberhentian atau pemutusan kerja sering digunakan di perusahaan, sedangkan istilah pensiun sering digunakan pada lembaga pemerintahan atau bagi pegawai negeri sipil. Nah, alasan pemberhentian disebabkan oleh undang-undang, keinginan perusahaan, keinginan karyawan, pensiun, kontrak kerja berakhir, kesehatan karyawan, meninggal dunia, perusahaan likuidasi. Pemberhentian harus didasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 KUHP dan seizin Panitia Perselisihan Pegawai dan Perusahaan Daerah, secara berperi kemanusiaan dan menghargai pengabdian yang diberikannya kepada organisasi. Pemensiunan pegawai negeri sipil maksudnya adalah berakhirnya status seseorang dari status pegawai negeri sipil karena alasan-alasan tertentu. Pemberhentian PNS dapat terjadi karena permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, adanya penyederhanaan organisasi, tidak cakap jasmani atau rohani, meninggalkan tugas, meninggalkan dunia, dan hilang atau lain-lain. Hak pensiun PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Pensiun maksudnya adalah berhentinya seseorang yang telah selesai menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil karena telah mencapai batas yang telah ditentukan atau karena menjalankan hak atas pensiunnya. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Istilah pemberhentian sinonim dengan separation, pemisahan atau pemutusan hubungan tenaga kerja karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Fungsi pemberhentian harus mendapat perhatian serius dari pimpinan. Pemberhentian pegawai merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai pegawai. Untuk selanjutnya, mungkin masing-masing pihak terikat dalam perjanjian dan ketentuan sebagai bekas pegawai dan bekas lembaga tempat kerja. Dalam kaitannya dengan tenaga kependidikan di sekolah, khususnya pegawai negeri sipil. Sebab-sebab pemberhentian pegawai ini dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, pemberhentian atas permohonan sendiri. Yang kedua, pemberhentian oleh dinas atau pemerintah. Dan yang ketiga, pemberhentian sebab lain-lain. Nah, pemberhentian atas permohonan sendiri, misalnya karena pindah lapangan pekerjaan yang bertujuan memperbaiki nasib. Pemberhentian oleh dinas atau pemerintah bisa dilakukan dengan beberapa alasan. Misalnya, 1. Pegawai yang bersangkutan tidak cakap dan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Yang kedua, perampingan atau penyederhanaan organisasi. Yang ketiga, peremajaan. Biasanya pegawai yang telah berusia 50 tahun dan berhak pensiun harus diberhentikan dalam jangka waktu 1 tahun. Yang keempat, tidak sehat jasmani dan rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan yang kelima, melakukan pelanggaran tindak pidana sehingga dihukum penjara atau kurungan. Yang keenam, melanggar sumpah atau janji pegawai negeri sipil. Sementara
pemberhentian karena alasan-alasan lain. Misalnya seperti pegawai yang bersangkutan meninggal dunia, hilang habis menjalani cuti di luar tanggung jawab negara, dan tidak melaporkan diri kepada yang berwenang, telah mencapai batas usia pensiun.